Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bun Nuha, di mata pelajaran Matematika di kelas 9 SMP atau MTS. Kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Bilangan berpangkat bulat positif. Dan yang kedua, perpangkatan bilangan bulat berpangkat 0. Bilangan berpangkat. Kita sudah pernah mempelajari tentang perpangkatan di SD ataupun MI. Kita akan mengulang sedikit kembali. 2 pangkat 3, kita bisa menguraikannya dalam bentuk 2 kali 2 kali 2, sama dengan 8. Saya ingatkan kembali, 2 pangkat 3 bukan 2 dikali 3, tetapi 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh yang lain, 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Maka, apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari bilangan pokok yang sama. Secara umum, dalam bentuk umumnya, perpangkatan yaitu A kali A kali A kali A sebanyak N kali, sehingga bentuk perpangkatannya adalah A pangkat N. A-nya dikali A, jadi bilangan pokoknya yang diulang-ulang, ya, sebanyak N. Seperti contoh, pangkatnya 3, jadi diulang perkaliannya sebanyak 3. Pangkat 2 diulang sebanyak 2. A disebut bilangan pokok, sedangkan N adalah bilangan eksponen atau pangkat. Bilangan berpangkat bulat positif. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kita sudah memahami bentuk ini? Maka, jika kita balik perkalian berulangnya 5 kali 5 kali 5, maka bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan dengan 5 pangkat 3. 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Bagaimana jika bilangan pokoknya adalah negatif? Jika contoh ini bilangan pokoknya positif, 5, ya. Lalu bagaimana jika bilangan pokoknya adalah negatif? Seperti contoh, negatif 5 dipangkatkan 3, maka sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Dengan cara yang sama. Hasilnya sama dengan negatif 5 dikali negatif 5, 25, dikali negatif 5 sama dengan negatif 125.
Positif dikali negatif sama dengan negatif. Kita ingat kembali itu. Jadi caranya sama, konsepnya juga sama. Jika dia bilangan pokoknya negatif, ya kita kalikan sebanyak pangkatnya dengan yang sama, dengan sama-sama negatif, ya. Kita lihat di sini. Bilangan pangkatnya ganjil, yaitu angka 3. Maka hasilnya negatif. Kita lihat contoh selanjutnya. Bagaimana jika pangkatnya genap, negatif 5 dipangkatkan 4? Sama dengan kita hitung kembali, negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 sebanyak 4 dikali negatif 5. Sama dengan negatif 5 dengan negatif 5, 25. Kemudian yang ini negatif 5 dengan negatif 5 juga 25. Positif dikali positif, hasilnya positif, 625. Kita perhatikan, jika pangkatnya genap, ini genap, tadi ganjil ya, sekarang genap, maka hasilnya adalah positif. Saya ulangi kembali, ini khusus untuk bilangan pokok negatif. Jika bilangan pokoknya negatif, maka jika pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Jika pangkatnya genap, hasilnya positif. Hanya jika bilangan pokoknya negatif, ini negatif. Ini negatif ya. Jika positif semuanya, maka sudah pasti hasilnya positif. Sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika bilangan pokoknya sama, A, ini juga sama A, dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Bilangan pokoknya tetap A, dan kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2, karena bilangan pokoknya sama, 2, maka ini juga sama 2, pangkatnya ditambah 3 tambah 2, sehingga pangkatnya menjadi 5. Hasilnya 32. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke. Sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Bilangan pokoknya sama. Pangkatnya cukup dikurangi saja. Jika perkalian, maka pangkatnya ditambah. Jika pembagian, pangkatnya dikurangi. Contoh. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, perhatikan. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. 5 dikurangi 2. Pangkatnya tinggal 3. 3 pangkat 3, hasilnya 27. Paham semuanya? Kita lanjut. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Jika pangkat dipangkatkan kembali, ditulis dalam bentuk seperti ini, maka
pangkatnya tinggal dikalikan saja. M dikali N. Contoh. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan pangkatnya kita kalikan. 2 kali 3 berapa? Ya, betul. Jadinya 5 pangkat 6. Sifat yang keempat. A kali B dipangkatkan N. Ingat, A dengan B berada di dalam kurung. Maka, A pangkat N, B juga dipangkatkan N. Satu-satu dipangkatkan N. A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh. 3 kali 5 dipangkatkan dengan 2, sama dengan 3 kali pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2, 9. 5 pangkat 2, 25. Sehingga hasilnya 225. Sifat yang kelima, maaf, salah tulis. Sifat yang kelima, A dibagi B dipangkatkan N, sama dengan sifat yang sebelumnya tadi, sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Ini juga bisa ditulis dalam bentuk yang lain. A pangkat N dibagi B pangkat N. Bentuk per. Seperti ini juga bisa. Ya. Sama saja. Contohnya, 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 216 dibagi, maaf ini salah. Yang betul adalah bagi, dibagi 8 sama dengan 27. Selanjutnya, perpangkatan bilangan bulat berpangkat 0. A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Artinya, bilangan berapapun, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. 100 dipangkatkan 0 sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Mudah? Baik, cukup sekian penjelasan saya hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa melalui komen atau chat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.